Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kanal pribadi saya. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai bab pertama dalam materi Bahasa Indonesia kelas 10, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai identifikasi teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai karakteristik teks laporan hasil observasi. Sebelum memulai ke pembelajaran selanjutnya, saya akan sedikit mengulas materi sebelumnya. Menurut Engkos-Kosasi, teks laporan hasil observasi merupakan teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi dan bukan hasil imajinasi. Dari definisi tersebut, kita mendapat acuan atau kata kunci, yaitu fakta dan pengamatan. Nah, berdasarkan definisi tersebut, dapat kita ambil setidaknya 3 karakteristik teks laporan hasil observasi. Pertama, berisi laporan. Informasi yang disajikan merupakan hasil dari mengamati sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Artinya, karena bentuknya adalah laporan, maka teks laporan hasil observasi ini merupakan teks hasil dari sesuatu atau kegiatan yang telah kita lakukan, bukan kegiatan atau sesuatu yang belum kita lakukan. Kedua, memuat fakta. Fakta merupakan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Artinya, teks laporan hasil observasi harus menyampaikan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, tidak dikurangi ataupun ditambahi. Ketiga, dijelaskan secara rinci atau mendetail. Misalnya, teks laporan wayang pada buku paket yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pada teks wayang tersebut dijelaskan secara rinci mengenai seluk-beluk wayang, mulai dari definisinya, jenis-jenisnya, manfaat, sampai ke bahan pembuatan wayang tersebut. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba untuk meringkas teks laporan hasil observasi. Tentu, meringkas ini merupakan sesuatu yang perlu kita lakukan agar dapat memahami teks laporan hasil observasi secara efektif. Misalnya, pada teks wayang yang sebelumnya, terdapat kurang lebih 8 paragraf. Hal tersebut akan sangat membutuhkan waktu yang lama kalau misalnya kita harus memahami keseluruhan 8 paragraf tersebut. Maka dari itu, kita akan mencoba untuk meringkasnya. Adapun caranya untuk meringkas tersebut yaitu dengan terlebih dahulu kita mencari informasi pokok atau ide pokok suatu paragraf. Kita mungkin mengenali ketiga hal ini dari mulai ide pokok, gagasan pokok, ataupun gagasan utama. Keduanya merupakan istilah yang sekiranya berbeda tetapi sebenarnya maknanya itu sama, yaitu menjelaskan informasi inti suatu paragraf. Namun, untuk memahami ide pokok, gagasan pokok, ataupun gagasan utama, terlebih dahulu kita harus memahami perbedaan antara kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat yang menjadi topik pembahasan. Kalimat utama dan ide pokok ini bentuknya sama, yaitu menjelaskan inti dari suatu paragraf, tetapi penggunaan kalimatnya berbeda. Adapun kalimat penjelas yaitu kalimat yang berisi penjelasan dari kalimat utama. Saya contohkan seperti ini. Pada paragraf tersebut, kalimat utama terdapat pada kalimat pertama, yaitu buah kelapa terdiri dari beberapa bagian yang unik. Karena dalam paragraf ini menjelaskan mengenai bagian-bagian dari buah kelapa tersebut. Nah, kalimat utamanya itu terdapat di kalimat pertama. Kemudian kalimat 2 dan kalimat 3 merupakan penjelasan. Karena di kalimat pertama dijelaskan mengenai bagian-bagian unik dari sebuah pohon kelapa, maka dari itu kalimat selanjutnya menjelaskan bagian apa saja yang uniknya. Dimulai dari buah kelapa, batang, pelepah, akar, sampai ke air kelapa dan lembaga. Itu merupakan kalimat penjelas, berisi penjelasan dari kalimat utama.
Jika kalimat utama, itu kita menuliskannya secara utuh, dari mulai kata buah sampai ke kata unik, tidak ditambahi ataupun dikurangi. Tetapi kalau ide pokok, kita dapat mengambil inti dari kalimat utama tersebut. Ide pokok dapat berupa bahasa sendiri supaya lebih mudah untuk memahaminya. Adapun ide pokok dalam paragraf tersebut adalah bagian-bagian pohon kelapa. Jadi, jika kalimat utama kita menuliskan secara utuh dari mulai buah kelapa terdiri dari beberapa bagian yang unik, tapi kalau untuk ide pokok kita hanya menuliskan poinnya saja atau intinya saja, yaitu bagian-bagian pohon kelapa. Nah, ide pokok ini terbagi menjadi 3 berdasarkan letak ide pokoknya. Mungkin sewaktu SMP kita pernah mempelajarinya, mungkin bisa mengingat kembali. Pertama, ada yang dinamakan ide pokok berdasarkan paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini berarti informasinya terdapat di awal paragraf. Kemudian ada yang dinamakan paragraf induktif, artinya informasinya terdapat di akhir paragraf sebagai suatu kesimpulan. Dan juga ada paragraf campuran, yaitu informasinya diulang pada beberapa paragraf. Mungkin bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh teks LHO berikut. Ini adalah contoh dari paragraf deduktif. Artinya, informasi pokok atau ide pokok terdapat di awal paragraf. Kita melihat di paragraf pertama ini menjelaskan mengenai pemerintah berusaha menghambat penyebaran COVID-19. Ini merupakan kalimat utamanya, ada di kalimat pertama, karena di kalimat selanjutnya ini berupa usaha apa saja untuk menghambat penyebarannya, yaitu salah satunya dapat memberikan pembelajaran secara online. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ide pokoknya adalah upaya penghambatan penyebaran virus. Karena informasi pokoknya atau ide pokoknya sudah ada di kalimat utama, di kalimat pertamanya, di depan sini. Kemudian ada yang dinamakan induktif. Induktif seperti yang tadi sudah disampaikan, informasi pokoknya atau ide pokoknya terdapat di akhir paragraf. Kita langsung melihat ke akhir paragraf. Di sini sudah ada permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, ini ide pokoknya. Untuk mencari ide pokok dalam paragraf deduktif sedikit mudah, karena biasanya paragraf induktif adanya sebuah kesimpulan. Cirinya terdapat kata mungkin tersebut, dengan demikian, oleh karena itu, ataupun maka dari itu. Jika merujuk pada paragraf ini, maka dapat kita ketahui bahwa tersebut ini merujuk ke kalimat-kalimat sebelumnya. Yang disampaikan pada kalimat-kalimat sebelumnya adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru. Jadi ide pokoknya adalah permasalahan yang dihadapi guru. Selanjutnya, paragraf campuran. Artinya, informasi pokoknya disampaikan mungkin di awal dan di akhir, ataupun di awal, di tengah, dan di akhir. Kita lihat kalimat utamanya berada pada kalimat pertama. Dan kalimat terakhirnya, kalimat ketujuh. Di kalimat pertama kita melihat mengenai wayang terbagi menjadi beberapa jenis. Di kalimat terakhir pun juga menegaskan itulah kelima jenis wayang. Nah, di kalimat kedua sampai kalimat keenam itu merupakan jenis-jenis wayang. Pertama, wayang kulit, kedua, wayang golek, ketiga, wayang wong, keempat, wayang suket, dan kelima, wayang matekar. Semuanya merupakan penjelasan dari jenis-jenis wayang. Jadi ide pokoknya merupakan jenis-jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya. Nah, untuk lebih memahaminya,
Kali ini kita akan melakukan tugasnya itu meringkas teks laporan hasil observasi. Caranya, bukalah buku paket Bahasa Indonesia halaman 12-14. Di sana terdapat tabel mengenai gagasan pokok paragraf teks LHO berjudul wayang. Silakan isi pada buku catatan masing-masing. Dapat dikerjakan secara masing-masing, jadi ini merupakan tugas individu. Selamat mengerjakan. Percaya dirilah dalam menjawab sesuatu, karena itulah yang akan membuatmu mendapat kesuksesan. Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.